Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya masih di channel ngobrolin horor. Dan Bro Ayung tadi yang baru aja majuin kursi, barangkali ada kawan-kawan yang belum kenal. Ternyata kita terlalu ke pinggir kayaknya. Dan ya seperti biasalah, maksud dan tujuan kita hadir di tujuan kita baik kok. Hadir di layar kaca panjenengan semua itu mau berbagi horor gitu ya Bro Ayung. Jadi langsung aja lah, daripada nanti banyak ngebuang waktu. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan hari ini mau berbagi cerita apa? Iya, langsung ya Pi ya. Langsung aja. Saya iya tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Jumpa lagi dengan kami berdua ya Pi. Ini kaosnya tumben ada warnanya Pi. Iya, salah pakai tadi. Oh, salah pakai. Belum ganti, lupa. Tadi sempat shoot di lapak horor. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita yang insya Allah menarik dan horor ya Pi. Amin. Semoga bisa menghibur tentunya. Langsung masuk ke cerita. Ini adalah kisahnya Pak Wungkal Pi. Wungkal kalau di sini apa ya? Asahan apa itu yang dari batu itu ya? Iya. Ya nanti karakternya sama seperti itu atau enggak nggak ngerti. Tapi ya itu Pak Wungkal itu usianya sekitar 60-an tahun. Sekarang atau waktu itu? Waktu itu tahun 90-an Pi. Oh, sekarang udah almarhum. Udah almarhum. Iya. Tadinya nggak mau disebutin dulu, tapi udah dia situ tahuan banget sih. Jelek ya. Kira-kira aja. Oh, kira-kira ya. Siapa tahu masih hidup ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Tapi nanti deh, ya wis. 60 tahun waktu itu dia itu seorang pencari ikan Bi. Pencari ikan khususnya ikan gabus. Jadi hari-hari dia itu nambur itu apa ya? Nengger. Ikan gabus itu ikan kutuk kan ya? Ikan kupus, nugget. Jadi dia itu masangin ini pancingan yang ditancap-tancapin di pinggir-pinggiran kali itu Bi. Paling jaraknya sekitar 3 meter, 2 meter begitu ya. Nanti umpannya kalau nggak pakai ikan kecil pakai kodok sawah itu. Jadi sedianya nanti meskipun di tahun itu orang itu belum rame familiar menggunakan ikan gabus, kan katanya ada zat albuminnya ya. Dia itu buat recovery, buat luka gitu, mempercepat penyembuhan. Orang-orang yang habis operasi sesar kalau nggak salah itu makan itu juga ya. Iya, tapi tetap di waktu itu juga punya nilai ekonomis yang lumayan karena memang di samping katanya dagingnya enak juga Bi, termasuk ikan segar air tawar ya. Itu dia itu kalau nggak ada yang pesan biasanya itu dianterin ke pasar, bukan diecer tapi disetorin ke tukang ikan begitu lebih. Mau ganti ya? Aku tuh belum pernah makan loh, pakainya aku sekarang. Kamu nggak pernah makan ikan yang ikan gabus kayak gitu? Belum, aku belum pernah makan. Ngomongnya rada-rada alay gitu. Asik. Ya. Aneh ya. Enak tau Bi. Gue nggak biasa pakai aku soalnya. Nggak bisa pakai aku ya. Jadi ikan itu biasanya kalau diirisnya itu bukan lempeng ke samping tapi bulat begitu Bi. Kalau yang gede terutama itu kan. Nah ini dia itu perawakannya kalau ciri-cirinya itu. Lu bilang dia kirain ikan gabusnya. Ikan gabusnya. Ikan gabus itu mirip-mirip Pak Wungkal. Pak Wungkal itu jenis kelamin laki-laki. Di mata ikan, manusia juga mirip-mirip Bro Ayung. Oh iya. Ya, kemarin ya. Ikan baru ngomong. Kan teman ada bilang, kalau burung aku cakep banget. Ada yang bilang lagi, wedus ini api-api. Sama kan. Mukanya mirip semua. Itu wedus ngeliat kita juga mirip semua itu sebenarnya. Oke, mungkin ya itulah tadi. Tapi ini mungkin agak nggak mirip sama kita Bi. Jadi dia punya ciri sirip gitu. Nggak punya sirip, mungkin karena sering di air terus jadi sini ada ini gelambirnya, enggak Bi. Jadi dia itu orangnya tinggi, kurus, hitam Bi. Rambutnya agak kucai-kucai panjang, sering diikat begitu ya. Orang-orang daerah situ itu kan daerahnya Brebes Bulun sana, perbatasan Tegal begitu ya, ada kali besar di sana lah, sungai besar. Itu lebih menyebut dia itu tentu nggak di depan beliau ya, menyebut beliau itu siluman kali, karena seringan di kali daripada di rumah. Kebanyakan hari-hari itu di sungai mulu, nambur ikan, paling pulang nanti kalau udah malam pun cuma sebentar, jarang-jarang tidur di rumah lah seperti itu. Nah ini cerita datangnya kan dari Mas Imron, salah satu kawan ngobor begitu, nama samaran mintanya disamarin Bi. Jadi
Ya, yang unik tuh apa Mas Imron? Sebentar Mas Ayu. Jadi apa sayangnya kalau misalnya kegiatannya seperti itu, apa namanya, bidang usaha kan orang macam-macam. Sayangnya itu perangainya rada angel katanya seperti itu. Jadi dia itu pribadi yang sangat pemarah. Orangnya nggak boleh kesentok sedikit begitu Bi. Terus yang namanya aturan itu nggak mau pakai sama sekali. Baik pemerintah, baik pokoknya kalau orang sini ngomongnya begu begitu Bi. Begu, nggak boleh ini, nggak mau yang ini itu diatur-atur, nggak mau begitu. Terus di sisi lain juga dia itu pelitnya nauzubillah. Nah sampai ngomongin dia apanya kalau saudaranya nggak apa-apa. Ini kalau istrinya Pak Wungkal itu masih pernahnya yayu sama si tadi Mas Imron. Oh masih saudara, iya Mas, gregetan saya nyeritainnya, tapi memang ada hal mistiknya. Terus gimana aku bilang gitu kan. Ini saking pelitnya dia itu. Dia kan punya anak itu kan banyak ya, punya banyak anak. Terus ada yang pada apa namanya kerja di Jakarta, di mana begitu, sering ngirimin. Ya sedianya nanti karena rumahnya masih semi permanen, bawahnya juga belum di lantai. Yang ngirimin anaknya? Anak-anaknya Bi, yang udah pada kerja gitu. Ngirimin ya. surat gitu? Ngirimin surat, ngirimin uang. Oh uang, surat berisi uang. Surat berisi uang. Papa, mama, aku sehat, aku baik-baik aja. Ini semua sayang sama Abi gitu. Ada sesuatu buat. Kayak gitulah sedikit asal secuil gitu. Ya itu sedia nanti supaya bapak sama ibu, bapak bisa ngerapin rumah. Nanti lebaran biar nggak malu. Kayak kita nggak pernah ngirimin, nggak pernah urun-urun buat benerin rumah. Tapi tetap aja nggak tahu duitnya dikaretin di mana Bi. Nggak pernah itu buat membangun apa namanya plesteran atau nunggunya yang dari pemerintah. Sementara orang-orang pemerintah ngelihat kelakuannya sebel. Mendingan buat yang lain daripada buat si Wungkal tadi Bi. Nah ini TV ada, kulkas ada Bi di dalam katanya, tapi nggak pernah dinyalain. Maka ini istrinya kulkas dinyalain kebakaran. Kebakaran tentu, apalagi TV. Pak Wungkal itu betul, jangan pernah nyalain kulkas. TV. Dan angel ya, disetrumin nyala, bus gitu kan. Dihidupin juga nanti kawin dia. Iya menikah. Nah ini karena tadi super pelitnya tadi istrinya Pak Wungkal itu bilang saja namanya Sutri gitu loh ya. Sutri itu sering nonton TV-nya justru di tempatnya Imron sama anaknya yang ada tinggal di situ lah, masih satu begitu ya. Ini akhirnya nih pengen sih Man Wungkal ngomongnya Man, panggilnya masih paman begitu ya. Man, padahal ketemunya kan Mas, tapi panggilnya Man, saya ngikut-ikutan sama tetangga. Orang itu nggak boleh angel wis lah wong kaita angel kata istrinya. Masa nonton TV aja nggak boleh, tapi kan kalau dia nggak ada, nah itu kalau nggak ada, nah itu nih dibawa Mas remote dibawa ke sungai, nggak tahu mah diumpet ini di pohon kelapa di mana nggak tahu. Nah itu saking angelnya Pak Wungkal tadi. Nah sementara kaya perabat-perabat rumah itu anti yang namanya beli Pak Wungkal tadi, saking pelit ngejibrit mungkin di. Nah ini aku ini Imron ngomongin saudaranya tapi gibahin terus. Ini ngobrol horornya kapan Bi? Ya karena ini nanti Mas ada horornya. Ada Mas, tenang aja Mas Ayung. Tapi aku sebel memang tak ngomongin dulu yang lainnya biar buat latar katanya seperti itu. Jadi semua perabot hampir semua itu ngelungsur dari tetangga Bi. Nggak sofa, nggak apa. Pak diguang katanya seperti itu. Ada orang mau buang sofa. Pak diguang. Ya Man Wungkal primen sih katanya. Gua aku baik katanya, gua aku baik. Itu masih nyuruh anak muda salah-salahan, gotong lagi mari rumah. Di rumah dibenerin, itu nanti ngakunya kalau ada orang sofa baru bagus beli sendiri kayak gitu Bi. Yang lain lagi yang nyebelin kalau ada acara-acara apa namanya KRT-an apalah, yaitu apa namanya kumpulan-kumpulan dia nggak pernah mau berangkat kecuali ada duitnya. Tapi yang namanya selamatan biar jauh pasti berangkat Bi. Itu yang malu-malu karena ada berkatnya kan. Bukan cuma berkat. Jadi kalau Imron itu pokoknya pemuda-pemuda yang doyan pada udut nggak suka duduk di dekat-dekatnya itu. Kan pakai gelas-gelas begitu. Jadi kali mau ini nih, mau apa namanya, mau mulai selamatan, dia datang enak janji sayang geng duduk begitu langsung yang di gelas srek begitu. Jadi itu kadang-kadang kan rokok itu di gelas ada berasnya, nggak tahu itu fungsinya buat berasnya sampai ikut ke dalam saku begitu lebih. Nanti masih ngambil di gelas lain buat ngudut. Jadi
praktis pemuda-pemuda nggak mau kalau misalnya dekat Pak Wungkal. Nah di luar itu lagi Mas Ayu, kalau misalnya mau pulang seringnya malu-maluinnya apalagi sambutan belum selesai, nanti dia iso-isone loh ke dalam, apalagi kenal sama keluarga itu. Ini aku anak acara kiki berkatnya jalur disit. Jadi orang-orang mah yang penting kalau mau ada acara pulang-pulang aja. Nanti kalau saya ya berkatnya dianterin, kalau enggak ya udah dia meminta berkatnya dulu kayak gitu. Pokoknya super nyebelin, Gitu, buat warga itu super nyebelin, nggak ada temennya lah bilang bisa dibilang begitu. Orang yang namanya tadi ya istrinya siapa namanya Ratmi apa siapa tadi ya. Itu aja kalau mau butuh apa-apa harus dia itu bantu-bantu kerja sendiri, buru-buru apa, sama anaknya juga begitu, ngebantuin kerjaan kan misalnya cuci gosok seperti itu. Gini nggak bakalan dikasih. Nah satu ketika Pak Wungkal itu seperti biasa, dia itu melakoni pekerjaannya sebagai seorang pencari ikan gabus. Dia itu berangkat biasanya itu bawa air mineral, dibotolin bekas botol air mineral itu pakai kresek. Satunya itu ada botol ini air mineral juga, tapi isinya kotak-kotak kecil itu buat umpan. Buat umpan. Yang di sini gulungan tadi jorannya itu yang banyak banget, itu bisa nyampe hampir 100 biji. Juranteng dipolin. Bahkan kalau ada pemuda yang memancing, areane nyong katanya gitu, Bi. Ini yang punya saya, ini area saya, jangan dipancingin. Loh, Mang, bareng-bareng ini kan kali besar. Oh, bisa. Singgemian ini punya aku kayak gini. Kamu mancing di sana apa di luar seperti itu. Itu paling jelai banget seperti itu. Nah, hari itu katanya Imron menceritakan mungkin dia itu lagi kurang beruntung, biasanya sedikit aja. Ini nancepin di mari misalnya Bi, nanti 3 meter, misalnya ada kayu-kayu alang-alang, nancepin, ini baru 3 tancepan, di sini udah nyangkol ada satu yang kena, saking banyaknya ikan begitu. Ini udah nyampe pol jorannya itu ditancepin semua, itu hampir mau 2 jam 3 jam nggak ada sama sekali yang narik, nggak ada gerakan sama Pak Wungkal. Itu mulai gelisah, tadinya nyantai begitu ya di bawah pohon apa dapuran bambu, dia mulai bolak-balik apes temen ya, itu mulai sumpah serapan nggak jelas, menyalakan alam, menyalakan ikan kutuk, ikan gabus itu, Bi. Padahal kodoknya sama ya, kata-kata asus pasir kayak gitu, yang gak enak-enak. Itu kalau lagi kayak gitu warga jangan sampai itu nyapa, apes malah jadinya. Udah biarin aja, wong lagi kentir. Tapi kalau nggak disapa salah, Bi. Lewat-lewat aja gitu. gitu. Wah, kadobe itu katanya nggak ada adabnya. Akhirnya di jam keberapanya tadi dia naro taburan tadi, ada sebuah ini gerakan air cukup besar dan bunyi jeblok, itu pasti ikan itu nabrak ini ya, lagi nyamber empannya dia langsung berusut lari ke arah sumber suara. Itu kan kali genternya apa namanya, bandaranya agak curam begitu, harus pegang-pegangan bambu, pegangan apa itu untuk menuju tadi ngambil si ikan tadi yang sedianya tadi udah nyangkol. Tahu-taunya mocel, Bi. Mocel itu lepas. Jadi nggak makan sempurna, kodoknya doang yang ke bawah. Kunyuk gitu, Bi. Marah-marah, nah tanpa sengaja matanya itu menemukan sesuatu yang mengambang. Kuning nih mesti enggak begini gede. Sesuatu yang mengambang di arah sebelah kanannya dia, itu ada pohon waru yang agak ngelekor begitu. Itu kelihatan berbinar matanya, bisa sesuatu yang menarik buat Pak Wungkal tadi. Itu ada gulungan kasur, gulungan kasur yang masih bagus. Itu di dalamnya juga ya sepaket ada ini apa bantal-bantalnya gitu kan, ada tapi digulung gitu. Digulung. Ini kok nggak kelem ya, maksudnya biasanya kan itu separohnya itu basah, itu kayak di bawahnya itu ada styrofoam cukup tebel gitu, jadi aman. Wah, kasurnya si apik, kata dia. Apik ya. Langsung dia itu nggak ngurusin pancingan, langsung naik lagi, turun lagi di area tadi, waru tadi, di pohon waru tadi. Waru doyong tadi, nggak pikir panjang, langsung diangkat si kasurnya itu. Malah itu nyuruh-nyuruh orang situ, yang tadi apalagi petani-petani kan banyak yang pinggirannya itu digarap itu. Tin, mana rewangi? Wah, kesel lo, raimu kayak gitu, angkat ini, diangkat kasurnya ke atas. Wah, ki bekas wong mati. Wah, mati apa? Ngerti apa kon kayak gitu, Bi. Wong mati ya mati kayak gitu, Bi. Jadi itu biasanya pernah lihat apa enggak situ kalau dikali-kali gede. Orang-orang dulu misalnya orang ini meninggal.
Terus bekas kasurnya, bantalnya apa itu nggak tahu, karena takut gimana nggak ngerti apa bekas penyakitnya apa yang tadinya buat baringan itu bisa digulung gitu, terus dijeburin kali, dihanyutin. Nah itu kasur yang seperti itu, Bi. Karena memang masih bagus, ini bisa buat ganti kasur yang di rumah, dipanggul sama pawunggal. Malah berat tadi dong ya. Berat dong ya. Mana ada airnya. Nggak terlalu basah. Oh iya, bawahnya ada styrofoam tadi ya. Akhirnya dia ngomong sama Sudin, "Din, iwak dawasi, Din, iwak dawasi. Aku aja lagi nandur bodin. Ngapain ngurusin ikan? Kalau dikasih mending, Bi, ada Pak itu. Kalau nggak dapat katanya ngurusinnya nggak bener, nungguinnya nggak bener. Ya tinggal gitu aja." Dia itu manggul itu langsung dibawa ke rumah. Dan orang-orang yang berpapasan, aku harus nyapa apa enggak, selalu seperti itu. Nyapa salah, nggak nyapa salah. Man, kasur anyar, Man. Anyar pan lawas, katanya seperti itu. Urusannya kayak gitu. Oh, baru mau lama bukan urusannya. Itu bukan urusannya mau baru mau lama. Itu nyampe di rumah. Itu sebelum di rumah ada pertigaan tapi sepi, dibuka gulungan ininya kan dipakai tali rapia itu dibuka, memang itu ada bantal 2, empuk semua. Itu nyengir lagi, empuk kabeh, ini masih bagus. Tapi ada spray itu ada nodanya sedikit, kayak noda lendir-lendir begitu, dan baunya nggak enak pokoknya lah. Itu dibuang, dilemparin ke kebun, dibungkus lagi, dibawa pulang ke rumah. Itu langsung digelar di depan rumah. Itu pelatarannya agak luas, ada bambu-bambu yang buat jemur kayak bikin kerupuk atau apa istrinya ya. Itu langsung digelar di situ. "Pak, kasur sing endi Pak kowe?" "Ah, urusane. Kamu mau tidur di kasur ini silakan, kalau enggak terserah," katanya seperti itu. "Gebuki engko awan. Nanti siang digebuki biar tambah empuk." "Iya, Mang di mana?" "Kali," katanya seperti itu, B. Nah, itu apa setelah itu kan ya dia tetap aktivitas seperti biasa, terus dibawa masuk sama ini kan istrinya sama anaknya perempuan. Bisa nih digeletak ning kene. Ketika dia pulang itu marah-marah, Bi, karena itu kenapa nggak digantiin di kamar, kasurnya digeletakin di depan TV loh, Bi. Karena di tengah gue kamar itu akhirnya dipaksa-paksa ya dia ikut bantuin sih, diganti kasur yang lama jangan dibuang juga, Bi, taruh depan TV. Wes taruh di sini. Dolo ning kene be ajar sing greleng ning kene, katanya. Nggak ada yang boleh tiduran di sini sebelum aku tiduran di sini. Itu jalan lagi sana ke kali, Bi. Nah, itu malamnya biasanya itu pawungkal pulang ya maghrib atau sampai isya, tiduran ngeliap lah begitu. Dia nggak pulang, kata si Udin lagi banyak ikan katanya di sana. Dia ketemu sama temennya yang sama pemancing seperti itu lebih. Jadi istirahatnya di rumah temennya. Nah, ini nggak pulang malam itu, sampai pagi pawungkal nggak pulang. Nah, biasanya kalau istrinya kan tadi ya bantu-bantu kerjaan tetangga atau nandur-nandur apalah yang penting dapat upah. Minta ke suaminya susah sih. Ini lagi badannya agak meriang. Istrinya badannya agak meriang. Aku nggak enak badan banget, kepalanya sakit. Sementara bocah yang buat ngerawatin, minta beli obat warung atau apa, malah ke rumah mertua. Jadi di rumah itu sendirian. Ya rumah seperti itu, ini bawahnya masih lantainya masih belum plasteran, kan kadang nuansanya gelap begitu. Itu turu-turuan di mana ini ya, deleng-delengan di sini nggak enak, badan sakit, ngacak kasur anyar, Bi. Dia itu nyobain kasur yang baru di kamar. Itu katanya gini, kalau ini aku di sini terus suami datang, pasti aku dimarahin. Ini masih jam 8. Dia tuh kalau pulang kalau nggak beduk ya nggak bakalan aman, wis. Dia mulai rebahan di situ, Bi. Mau di ini siapa? Boleh. Itu rebahan tadi ya. Berarti itu ini kan keesokan harinya kan ya? Keesokan harinya pawungkal belum juga pulang dari semalam lah, dari sore belum pulang. Ini kok kepala semakin berat, badan semakin nggak enak. Tadi katanya kalau dikerok-kerokin sedikit, di blender-blender begini mendingan, ini masih aja tambah meriang, tambah nggak enak. Akhirnya ya wis lah, aku rebahan biar tidur juga. Aku nggak pernah tidur sampai lama, paling jam 11 bangun begitu kan. Akhirnya dia rebahan di situ.
nyes, waduh enak men Bi, kasurnya itu empuk banget. Kalau dari ini apa ya, kapas randu itu ya asli kan emang enak Bi, adem begitu ya. Bantalnya juga enak. Loh iki apa ya, pantesan dibawa kemari, tapi ini kasur dari mana ya? Dipikir-pikir, tapi tambah mikir kepalanya tambah terasa sakit, tambah ngantuk Bi. Akhirnya dihitung liap itu tidur ayam ya, nyampe mau bener-bener tidur banget. Ini kadang mungkin teman-teman juga pernah ngerasain atau dirimu tidur siang tapi perasaan tidurnya malam gitu loh Bi. Iya kan, nggak kerasa kalau ini lagi tidur siang begitu lebih kelupaan. Dia itu perasaannya lagi tidur malam, apalagi kalau isinya sakit gitu ya. Dia itu ngerasanya ini lagi tidur malam, bukan tidur di jam pagi jam 8 seperti itu. Nah ini mulai berat, dia ngantuk tidur, malah sempat kata si Imron kan yang cerita, ya Yuna aku itu udah mulai tidur, malah sempat ada bangun begini, tidur lagi, ini rasanya kayak tidur malam biasa. Kok itu kan dengar suara orang ngorok di sampingnya dia, ini ngehnya itu bungkal suaminya gitu, ada suara orang ngorok, jadi dia tidurnya itu apa namanya miring, tapi miringnya ke arah keluar begitu ya, belakangin. Iya, ranjangnya kan ranjang besi Bi. Terus ada ininya apa, kelambu itu kan. Ini ada suara suaminya. Oh, dia nggak ngeh kalau suaminya dari kemarin tuh udah belum pulang. Jadi kerasanya kayak tidur biasa malam-malam. Biasaan ngorok, nggak tahu istrinya itu lagi sakit begini begitu, perasaannya seperti itu. Jadi dia tuh miring kemari itu dengerin orang ngorok, mau tidur lagi, mau les lagi, ngoroknya tambah gede. Terus dia, loh baru ngeh ini kan aku, ya Allah, ini kan aku apa namanya bukan tidur malam ini, baru ngeh ini bukan tidur malam. Loh terus suamiku juga belum pulang, lah ini siapa di samping yang ngorok itu Bi? Itu diteges-tegesin, kok suaranya makin lama bukan kayak suara orang ngorok, suara ngoroknya suamiku bukan begitu, ini lebih ke kayak nafas yang susah begitu lebih susah, apa namanya ini ya kayak penyakit-penyakit yang paru-paru atau begitu. Jadi ngoroknya susah nafasnya itu bolak-balik. Loh nafasnya kayak orang kesulitan, kayak orang mau sakaratul maut, kata dia itu rasanya seperti itu. Itu berarti bukan suamiku, ini kan udah malam hari, ya Allah ini masih pagi, dan lirik begini masih ngeliat jam 9 Bi. Lagi siapa sampingku itu udah langsung merinding gak kena Bi, tapi nggak berani nengok ke arah samping. Tapi kalau nggak nengok ya penasaran, aku langsung keluar juga tetap aja pasti ngeliat ke situ. Akhirnya pelan-pelan itu lagi ngeringkel begini, dia balik badan, mipil pelan-pelan ke arah sampingnya dia itu loh, ngelirik ke arah dalam begitu, ke arah tembok sisinya dia, gak ada siapa-siapa Bi. Jadi gak ada siapa-siapa. Loh kok begitu Mas Imran bilang gini, iya nggak ada siapa-siapa, tapi ngoroknya ada kayak suara kesulitan nafas lah, kayak kesakitan mau sakaratul maut. Akhirnya pikirannya kemana-mana kan, apa jangan-jangan ini kasur orang beres, kata dia begitu, kasur yang nggak beres. Ini dia nggak menemukan apapun, cuma menemukan noda sedikit katanya, tapi basah tapi nyenyeh di bagian dada mungkin kalau tiduran seperti itu sempat mau didulit begini tapi nggak jadi, karena baunya kayak anyir nanah begitu. Akhirnya dia keluar dari kamar ketakutan kan, sampai sebelum suamiku pulang aku nggak bakalan masuk ke kamar kayak gitu. Nah ini nggak lama suaminya pulang pas mau beduk begitu loh. Terus Pak mau ngapain? Lah saya takon kayak duit bok, itu cuma kasih berapa Bi? Itu kalau misalnya dari 2000 lah. Iya paling berapa lah gitu, kalau dari tanggapannya itu berapa hari harusnya kan dapatnya banyak. Itu cuma ngasih berapa, ya duit menang, mau wadun menang. Mau ngapain Pak? Turu, kata dia seperti itu. Pak jangan tidur di situ. Itu di apa namanya dikegangin. Dia mau kamu kenapa sih? Kamu kenapa sih? Orang mau tidur nggak boleh. Pak anak setan nih Pak, di dalam ada setan apa? Ning dunia kira setan katanya gitu. Di dunia ini nggak ada setan. Aku tadi tiduran di situ. Kon setan nih katanya, kamu itu setannya. Jangan tidur di dalam, malah tidur di dalam. Sumpah aku nggak sengaja. Aku meriang kayak awak kayak meriang kayak gitu digini-giniin. Alam meriang apa? Di dalam itu tadi ada orang ngorok, kirain jenengan kayak orang mau mati. Alah cuman ngada-ngadain aja biar aku kasurnya dibawa keluar buat tidur kamu sama anakmu kayak gitu Bi. Itu nggak digubris sama sekali. Nah baru dia masuk sebentar,
nggak ada kejadian apa-apa memang. Dia keluar lagi, kelalen katanya, itu lupa mau ada acara lagi sama temennya, mau ada acara temennya, duit tak tambahin 1.000 maning, duit ditambahin 100.000 lagi, aku mau nggak pulang 2 hari katanya, seperti itu. Mau kemana? Pandejak Loriwak daerah Pemalang, mau diajak cari ikan di daerah Pemalang. Ini nggak tidur dulu, harus turunin yang Gili katanya, tidurnya di jalan. Nah ini asem, walaupun suamiku seperti itu, perangnya tetap aja itu suami ya, Bi. Takut dia kecapean nanti sakit atau gimana. Lagi pula kalau di rumah aku lagi ketakutan, lumayan buat siapa tahu ada setan gitu kan, dia dulu yang lihat atau dia ngerasain, biar aku nggak disangkain bohong. Ini suaminya ngeloyor pergi, hari berikutnya anaknya juga belum pulang dari tempat ininya kan, mertua. Itu setiap hari ada aja kejadian, Bi, di situ di rumah. Tapi yang aneh justru bukan malam, pagi di jam-jam 7, 9, 11 seperti itu. Jadi aku lebih nyaman, kata Imron, Yayu itu lebih nyaman malam itu aktivitas nggak terlalu ini. Ya mungkin Yayumu siang kerja kali, malamnya kan iya ya masa. Tapi kalau pagi dia itu kadang-kadang, Bi, mau masak begitu ya, dari arah depan misalnya ngambil apa itu kan bumbu-bumbu kan, kalau orang dulu banyak tinggal nyabut dari ini ya, pekarangan misalnya kunyit atau apa, nanti ngelewatin kamarnya dia kan area sebelah kiri begitu, di sini ada lontrongannya ke belakang, ini kayak ada orang jalan, Bi, tetap aja ada gelap, itu rumah di dalam gelap. Jadi pernah sekali dia itu ngelihat seorang perempuan jalannya tertatih-tatih memang, Bi. Jadi dia lagi jalannya itu nyender-nyender tembok, pegangan begini mau ke arah masuk ke kamar. Ya namanya perempuan, seperti apapun suaminya, kadang dia lupa. Artinya ini, bapak nggak bawa wadunan siapa gitu, Bi. Dia itu bawa perempuan siapa, tapi ntar loh kok kayak wong sakit sih, wong tuanya mis mati lawas, orang tuanya udah meninggal lama, ini siapa? Tapi nggak berani ngikutin. Anak wayangannya orang masih berani, aku bilang gitu. Ya nggak tahu, saya nggak nanyain sampai detail itu, diceritain aja udah serem katanya begitu. Ya seharusnya serem ya, Bi. Akhirnya itu masuk, dikintilin masuk ke kamar, Bi. Tapi dia nggak berani itu ngikutinnya dekat-dekat, nggak berani. Tapi dibuka itu nggak ada sama sekali. Adanya cuman kayak bau nanas seperti itu. Bau nanas kan lecit-lecit piye loh. Iya, bau bangke lah kayak gitu. Bau bangke kayak gitu. Itu sempat terjadi berapa kali, Bi. Itu kadang-kadang di antara pintu depan terus pokoknya arah mau ke kamar teruslah seperti itu. Terus Yayumu pernah lihat mukanya, nggak pernah, selalu itu dari belakang, dan jaritannya nggak bener, pakai jaritnya nggak bener loh, kayak orang kepayahan cuman di selempang dipegangin begini loh, Bi. Terus di sininya keder-keder nggak jelas kayak gitu. Pokoknya orang sakit parah lah kayak gitu. Ini mulai nyari tahu. Perempuan udah agak tua ya? Udah tua, badannya gede lah. Kalau ini kayak wong loro gula lah kayak gitu, kayak orang sakit diabetes atau apa kayak gitu, Bi. Nah ini Yayunya mulai nyari tahu, ini bapak dapat ini dari mana, kasur dari mana, nanya-nanya, tapi tetap aja sih dapatnya kan kalinya jauh, Bi. Nah, suatu malam lagi suaminya pulang, tapi masih ya jam-jam sore lah, Pak, habis maghrib begitulah. Diceritain semuanya, Bi, kejadiannya sama suami. Tetap aja orang usah kaget ngomong katanya begitu. Setan itu nggak ada setan, apalagi masuk ke rumah ini. Aku kira jadi setan katanya seperti itu, Bi. Isangel, Pak, terserah, sampai nanti ngerasain sendiri. Tidur di situ malam juga nggak ada apa-apa, Bi. Kejadiannya pagi. Pagi lagi, panggung kali itu ya masuk ke kamar itu, ditungguin loh, istrinya pengen kayak ngempanin ke setan gitu loh. Wong koram lebu-lebu, tidur-tidur, minta bikin kopi habis kan di depan ya, di balai-balai itu meja yang panjang ini, kopinya habis, minta ganti teh tubruk habis, minta ganti kopi lagi. Orang turu-turu, maksudnya kalau tidur biar ketemu gitu loh. Jadi aku nggak disangkain bohong, nggak tidur, nyampe dianya yang ngantuk sendiri. Akhirnya kok nggak ada apa-apa paginya loh, apa dia nggak kebal, ditakut-takutin nggak ini. Dilihat, dia penasaran, suaminya dia tidurnya di kamarnya anaknya, Bi, karena takut kan. Dia ngelirik ke arah hordeng kamar begitu kan, jam-jam 6 pagi, suaminya masih ngorok. Wis, berarti aku malah kayak gini disangkain bohong, sialan, kalau setan mau ngerjainnya aku tok gitu loh, Bi.
pas dia itu lagi ya masak-masak di dapur, suara suaminya itu kedengaran dari belakang lagi teriak-teriak katanya, ampun aku lagi nabrak-nabrak. Jadi dia itu mungkin saking takutnya nggak bisa nemuin daun pintu loh, Bi. Ma tolongin ma bukan kayak gitu, Bi. Ampun aja aku orang kotak balakna kayak gitu, Bi. Suaranya kayak gitu. Jadi Pak betul aku matanya liwat katanya matanya langsung gelap di dalam. Pas ngelihat itu matanya langsung gelap, nabrak tembok. Jadi ini kan masih ada temboknya, ada segini tembok permanen, sononya triplek apa kasih box, jadi debuk kayak gitu, Bi. Kemudian tetangga-tangga pada ikut curiga loh, maksudnya ini ada apa sih rame-rame, apa bisa dibuka pintunya, itu jatuh pingsan Pak Wungkal. Terus katanya kenapa? Atau itu kan akhirnya dipanggilin orang yang bisa begitu kan ya, kata nggak apa-apa itu ulahnya sendiri, nggak apa-apa, cuman kayak gitu doang, nggak muasin gitu loh. Akhirnya mau nggak mau ya orang seperti itu juga kan tetap pengen berbagi begitu ya. Dia nggak mau ngobrol sama istrinya, kenapa? Ngobrolnya sama si Imron. Ron, mana si Imron? Kayak gitu pas udah agak waras. Ron, kenapa man? Wingi kenapa? Kok sampean mukanya pucat begitu? Emang belum sembuh? Itu kan berapa harinya gitu. Asam kenapa? Asam yang asam apanya? Kemarin kasur, Bron. Ya kasurnya kenapa? Kasur kayak Bron, katanya kasurnya nggak beres katanya. Hup man, sampean jenengan dapat kasur dari mana? Kali, Bron. Katanya dia baru ngomong kali. Kasur sing guangan wong mati man. Ya Yan katanya iya kali seperti itu ya Yan. Sampean itu kayak orang baru, kayak bocah itu neng kasurnya orang mati ngapain dibawa ke rumah? Lah aku ya perasaan yang masih sayang ya, masih baru kayak gitu, masih enak ditidurin aja empuk banget. Di kawang bengi mending katanya, kalau malam mending esok katanya pagi-pagi dia tiduran engehnya istrinya, Bi. Dia peluk begini ya, rada kepengen mungkin berapa hari nggak ketemu kan ya. Lah tapi kok dipeluk awaknya rada ambah, Bi. Iya, jadi badannya itu lebih gendut, lebih gede gitu dari istrinya kan agak kurusan. Loh Ki, waduh, sih digerayang-gerayang dia masih masih setengah ngantuk. Ini badannya itu kayak nyenyeh begitu loh, basah badannya, basah, jaritnya itu basah katanya, tapi dia belum melek. Lah yang paling medeni itu Mon, suaranya bojoku orang ngorok, istrinya nggak ngorok tapi suaranya korok kayak gitu. Pas aku kok kayak ini ya, ini siapa? Trik nggak ada sautan sama sekali. Itu sambil merem, akhirnya dia buka mata pas di depan mukanya itu. Jadi lagi kayak gitu, tautannya sih ada seseorang di sampingnya dia nggak kenal siapa itu. Mukanya katanya udah bita-bitu ya, udah lebam-lebam begitu, mungkin air ya, pompa jantungnya nggak ini atau apa, itu lagi napasnya tersengal-sengal kayak sakaratul maut, Bron. Temenan beneran man. Iya emang aku nyampe gila itu nyampe stres banget gitu ya. Bukan istriku rambutnya keriting bojoku rambutnya lurus katanya begitu. Nah itu yang medeni sing tak kelus-kelus kuwi kaya borok begitu loh, Bi. Koreng borok begitu, udah banyak pelotongnya kayak gitulah. Akhirnya aku jimprok sekuat-kuat, aku loncat dari situ. Kon sapa raimu sapa, kata raimu sapa itu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, jelap kayak gitu, Bi. Kadang-kadang di situ, kadang-kadang kosong, kadang-kadang di situ kayak gitu. Aku pas nengok ke arah kebalikan, matanya langsung peteng, matanya langsung gelap, nggak ngeliat apa-apa. Gitu mau keluar kamar, orang weruh nggak lihat daun pintu itu di mana. Ya you mesti nulungi. Terus primen man, ya primen katanya, kawan katanya kamu sama si Sapa Udin ngomong apa, balakna kasur. Balak nengen di katanya, kali sampean sing jukut katanya seperti itu, Bi. Suruhnya itu yang ngulangin. Lah emang kenapa? Ya ora apa-apa sih, kalau nggak mau balikin juga nggak apa-apa. Itu perangnya dan mending, Bi. Tapi semenjak saat itu Pak Wungkal itu memang meriang terus, meriang nggak beres pokoknya, dan jarang keluar rumah. Tapi dia pundi-pundi hartanya mungkin masih banyak ya. Jadi nyuruh Imron beli obat di obat Cina, obat ini nggak ada sembuh-sembuhnya. Ada yang ngomong teman mungkin ya kasih nama Kal,
balakna bae kasure katanya. Itu katanya malam-malam karena malu sama orang dipulangin kasurnya, digulung lagi dilemparin ke Kali lagi. Itu jadi mendingnya Bi. Walaupun masih habis itu dia nggak pernah ke sungai lagi nyari itu. Terus perangannya mendingan begitu loh, nggak terlalu galak-galak Nggak banget. keras banget ya. Dan konon katanya memang kasur itu dari beberapa desa sebelumnya itu memang bekasnya orang sakit parah dan meninggal. Itu kisahnya Pamungkal seperti itu Bi. Oke. Ya, Nggak wes. ada, ya yang jelas bukan orang itulah, Orin atau Iya, apa yang jelas. Gitu. Seperti itulah ya. Iya. Oke. Terima kasih Bro Ayung, ceritanya sangat menggebu-gebu dan durasinya juga lumayan panjang kali ini. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya tentang Pak Wungkal. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak, semoga terhibur dengan kisah ini. Kita ambil sesuatu yang positif ya pastinya. Kalau ada yang negatif kayak buang kasur di kali itu sebenarnya nggak baik ya. Kayak gitu itu ya. Ini aja lah kita buang yang seperti itu. Terima kasih banyak Bro Ayung. Sekali lagi terima kasih banyak kawan-kawan semuanya. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lapak horor. Ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.